Salam, selamat datang di kelas online. Setelah seminggu sebelumnya, kita membahas tentang beberapa jenis motion, antara lain policy motion, fact motion, and value motion. Maka sekarang kita membahas topik selanjutnya, yaitu bagaimana mendefinisikan motion dan apa saja metode definisi yang bisa dipergunakan. Nah, tapi sebelumnya kita mencoba untuk review ulang pengetahuan Anda tentang motion agar bisa memahami ini semua dengan baik. Ada value motion. Yang topik kontroversialnya itu berfokus pada perdebatan apakah suatu topik memiliki value atau tidak. Apakah ini worth it ataukah worthless? Nah, ada juga fact motion yang topik kontroversialnya berpusat pada perdebatan apakah benar atau tidak, sesuai fakta atau tidak, is that true or not. Dan yang terakhir, policy motion yang berpusat pada perdebatan apakah sebuah kebijakan atau peraturan bisa diperlakukan atau tidak. Setelah kita membahas bagaimana kita memahami motion, jadi kita tahu jenis motion atau topik yang akan kita bahas dalam debat. Argumen debat tidak akan berjalan efektif jika kita tidak tahu jenis motionnya dan topiknya. Dengan mengerti apa jenis motion itu, kita bisa menyiapkan argumen yang tepat untuk menghadapi lawan. Nah, seperti contoh berikut ini. Ada sebuah topik kontroversial berikut ini. This house believes that abortion is immoral. Yang pertama kita lakukan adalah memahami motion atau topik tersebut. Nah, di sini immoral means cruelty, ya, criminal act, and moral degradation. Immoral itu berarti perbuatan jahat, sebuah hal yang merusak nilai-nilai bangsa dan termasuk perbuatan kriminal. Lalu kemudian kita mencari fakta-fakta dan bukti-bukti yang mengerucut pada definisi yang sudah ditetapkan. Jadi ketika Anda membuat sebuah argumen bahwa Anda yakin bahwa perbuatan aborsi itu immoral, maka Anda harus menjelaskan, oke, saya yakin bahwa aborsi itu adalah immoral. Kemudian selanjutnya yang Anda harus lakukan adalah, immoral itu apa sih? Aborsi sehingga Anda bisa mengatakan bahwa aborsi itu immoral. Emang immoral itu seperti apa? Nah, dari pertanyaan itu kita akhirnya melakukan sebuah definisi. Kita kemudian setelah membuat definisi itu tadi, lalu kemudian kita mencari fakta-fakta dan bukti-bukti yang membenarkan definisi tersebut. Dan akhirnya kita berhasil menemukan dan menyusunnya dalam designation. Ternyata kita menemukan nih, setelah kita mendefinisikan immoral itu seperti apa, lalu kita berusaha menghubungkan bahwa ternyata aborsi itu memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mengerucut pada immoral, maka disitulah kalau kita berhasil membuktikan itu berarti argumentasi kita kuat. Nah, di sini ternyata ditemukan bahwa memang benar ada beberapa bukti-bukti bahwa aborsi itu memenuhi karakter immoral tersebut. Pertama, abortion is a criminal act. Aborsi adalah sebuah tindak kejahatan. Aborsi itu tidak sesuai dengan moral bangsa dan bayi itu dibunuh melalui aborsi. Nah, ada 3. Abortion is a criminal act. Tadi ya, aborsi adalah sebuah tindak kejahatan. Abortion degrades moral value. Aborsi itu menurunkan value moral ya, atau tidak sesuai dengan moral bangsa. Kemudian abortion murders baby. Abortion degrades moral value. Maka apabila kita harus menyampaikan argumen kita pastikan bahwa kita cukup persuasif untuk menjabarkannya. Dengan ini. Jadi Anda tidak sekedar, saya yakin bahwa aborsi itu moral. Lah iya, yakin aja nggak cukup, itu berarti opini. Kalau Anda ingin berargumentasi, harus lebih dari itu. Apa buktinya bahwa aborsi itu immoral? Nah, agar Anda bisa membuktikan bahwa aborsi itu immoral, maka Anda harus mendefinisikan
immoral tersebut, ternyata menemukan ada 3 karakteristik bahwa immoral itu ternyata 1 cruelty, kedua criminal act, kemudian yang ketiga moral degradation. Setelah itu, ketika Anda berhasil menemukan karakteristik tersebut, lalu Anda harus mencari bukti-bukti yang kemudian akhirnya mengarah pada karakter ini. Setelah Anda menemukan bukti-bukti tersebut, disitulah argumentasi Anda kuat. Ladies and gentlemen, nah ini salah satu contoh debate. Ladies and gentlemen, nothing more cruel than mother killing her child. Murdering soul is unacceptable. It is against human right. It is an act of cruelty and horrible. How can we let such a cruel murder happen to souls that even cannot defend themselves and even not spare their life for a minute? Nah, selanjutnya Anda bisa karang sendiri ya bagaimana cara membuat sebuah speech yang persuasif yang meyakinkan bahwa argumentasi Anda cukup kuat, bahwa Anda yakin aborsi itu adalah immoral. Mari kita lanjutkan pada contoh motion berikutnya. This house believes that obesity is a disease. Apa kontroversi yang tersirat? Yaitu apakah obesitas itu penyakit atau tidak? Karena bersifat penyakit atau tidak, maka motion ini termasuk kategori fact motion. Nah, setelah kita mengetahui kategorinya, kita tentu ingin memahami topik tersebut lebih dalam. Bagaimana caranya? Ya dengan melakukan definisi. Misal nih ya, kita bisa memposisikan diri kita sebagai pihak yang meyakini bahwa obesitas itu adalah penyakit. Maka pertama kita cari tahu definisi dari beberapa istilah di dalam motion tersebut, yaitu definisi dari obesitas dan definisi dari penyakit. Akhirnya kita berhasil menemukannya. What is a disease? Disease could decrease life expectancy and impairs body functioning. Dari situ kita bisa tahu bahwa disease itu memiliki karakteristik pertama, yaitu decreases life expectancy. Kemudian yang kedua, impairs body functioning. Dari situ kita tinggal membuktikan bahwa bukti-bukti yang kita temukan ternyata memang benar-benar kita menemukan bukti bahwa obesitas itu ternyata memiliki karakteristik ini. Itu yang harus kita lakukan. Pertama, ternyata benar memang. Ada sebuah bukti bahwa ternyata excessive fat tissues causes overproduction of leptin leading to impairment of mobilities in knees and hips. Karena jaringan lemak akan membuat leptin terproduksi banyak sehingga berkurang kemampuan mobilitas tubuh apalagi di bagian lutut dan pinggang. Nah, ini otomatis mempengaruhi apa? Mempengaruhi karakteristik ini, impairs body functioning. Jadi akhirnya membuat tubuh tidak berfungsi dengan baik gitu. Obesity causes reproductive impairment such as sexual dysfunction, miscarriage, and lower sperm counts. Obesitas menyebabkan permasalahan seksual, keguguran, dan berkurangnya jumlah sperma. Dan yang terakhir, obesity leads to increased chance of early death, menyebabkan kematian dini. Dan ini memenuhi karakteristik di sini. Akhirnya, dari sini inilah sebuah argumentasi tercipta, yaitu Anda meyakini bahwa obesitas itu adalah sebuah penyakit dan Anda memiliki patokan. Iya, memang benar. Obesitas itu penyakit. Karena apa? Karena ini dan karena ini, gitu. Apa buktinya? Buktinya ini. Nah, Anda menyebutkan buktinya. Dan ini kemudian akhirnya bisa menjadi sebuah dasar Anda sebelum Anda membuat pidato debat yang mengungkapkan keyakinan Anda, argumentasi Anda. Dan ketiga alasan tersebut kami meyakini bahwa obesity termasuk diseases. Bagaimana kita bisa menganggap obesitas sebuah perkara yang tidak berbahaya jika itu mengurangi life expectancy dan body functioning? Dari sini baru kita gunakan persuasive speech, sebuah pidato yang meyakinkan pendengar bahwa Anda berada di pihak yang paling benar.
This house believes that binge watching is beneficial. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini termasuk fact atau value emotion? Karena ini tentang apakah. Karena ini perkara bahwa ini beneficial atau tidak, maka ini bersifat evaluative. Oleh sebab itu, ini termasuk value emotion. That's why yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan motion tersebut dan membuat indikator sesuai dengan value yang tertera dalam motion. Misal di sini kita mendefinisikan arti kata beneficial yaitu favorable, resulting in good. Jadi kita yakini binge watching. Anda tahu binge watching? Nah, oke, kita lanjut aja ya. Binge watching itu seperti apa? Binge watching itu adalah kegiatan menonton film terus menerus. Jadi kayak misal Anda suka drama Korea, ada beberapa banyak episode, Anda langsung menyelesaikan dari pagi sampai malam langsung selesai. Itu namanya binge watching. Biasanya diiringi dengan mengumpulkan makanan dan minuman favorit sehingga satu harian penuh Anda menghabiskan waktu untuk menonton dan itu dianggap sebagai rekreasi, sebuah kesenangan rekreasi tersendiri gitu. Nah, di sini ada perdebatan. Apakah binge watching yang kegiatan seperti itu itu bagus, beneficial, ataukah justru merugikan gitu. Nah, di sini ada perdebatan. Ternyata saya ambil contoh bahwa Anda ternyata yakin bahwa Anda berada di pihak bahwa binge watching itu sesuatu hal yang bermanfaat. Maka kita berusaha meyakinkan para audiens bahwa ya binge watching itu beneficial. Pertama kita harus mengartikan dulu beneficial itu seperti apa, yaitu tadi favorable, resulting in good. Nah sekarang mari kita mencari pembuktian bahwa binge watching itu memang bersifat beneficial. Oh ternyata di sini nih bukti-buktinya ternyata. Binge watching allows people to establish social connection through shared personal perspective from movies or shows. Binge watching atau biasanya orang mengenalnya dengan pesta nonton gitu ya, membuat orang-orang itu akhirnya terkoneksi, nyambung dalam obrolan yang sama. Sehingga tercipta sebuah social connection. Nah, itu memenuhi karakteristik favorable dan favorable itu karakteristik dari beneficial. Anda menemukan salah satu bukti bahwa ternyata binge watching itu bermanfaat. Yang kedua, binge watching relieves stress. Binge watching mampu mengatasi stres. Tuh kan, berarti membawa manfaat bukan? Karena mengurangi stres. Tuh, Anda sudah membuktikan bukti yang lain. Yang ketiga, binge watching improves couple relationships. Binge watching meningkatkan hubungan pasangan. Fix. Ada 3 issues yang membuktikan bahwa memang binge watching is beneficial. Nah, jika Anda berada di pihak lawan, ya berarti Anda juga harus membuktikan bahwa binge watching is not beneficial. Dan Anda pun juga start mencari evidences yang mendukung pendapat Anda itu. Nah, setelah itu kita baru bisa membuat sebuah persuasive speech berdasarkan analisa yang baru saja kita lakukan. Selanjutnya, kita berlanjut pada motion berikutnya. This house would allow death penalty. Apakah jenis motion ini? Ini adalah policy motion karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, strategi yang dibuat pun berbeda. Jika sebelumnya hanya definisi dan isu, di sini kita menggunakan 3 senjata pamungkas yaitu harm, inerrancy, and solvency. Harm itu membuat kita berpikir dan menyiapkan argumen tentang apakah bahayanya jika death penalty ini tidak ditetapkan. Kemudian inerrancy itu membahas tentang argumen di mana permasalahan yang ada itu karena kebijakan oleh pemerintah yang ada sekarang, yaitu status quo. Dan argumen ini berusaha membuktikan keterkaitan tersebut. Yang terakhir, solvency. Dengan death penalty, kriminalitas banyak berkurang. Setelah kita menjabarkan lebih dalam tentang 3 strategi itu, lalu kita menjelaskan alasan mengapa kebijakan tersebut sangat penting. Ternyata pertama, mengapa kita perlu adanya death penalty? Kenapa harus ada hukuman mati? Pertama, reducing national budget expenses of inmates. Ternyata untuk mengurangi budget
pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan pada para narapidana. Kedua, to prevent the taking of innocent lives, untuk mencegah di pembunuhan orang-orang yang tak bersalah, orang-orang innocent, sehingga mereka lebih takut kan hukumannya adalah death penalty. Kemudian yang terakhir, the death penalty deters anyone from murder. Ketika tahu bahwa hukuman kematian itu ternyata hukuman mati, maka tentu orang akan berpikir ulang untuk melakukan pembunuhan atau murder. Dengan menggunakan strategi ini kita bisa menyampaikan argumentasi dengan lebih baik. Nah, agar membantu kalian dalam melakukan definisi seperti penjabaran saya sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa metode definisi yang bisa digunakan. Antara lain, comparison and contrast, giving examples, authority, derivation, negation, common usage, operational definition. Nah, sekarang kita menuju ke comparison and contrast. Apa itu comparison and contrast? By comparing one thing to another and showing how different something to others, it brings us an understanding on certain idea. Dengan menggunakan perbandingan, kita bisa memahami sesuatu dengan jauh lebih baik dan lebih bisa difahami. Misalkan ya, terbaik, lebih baik, kurang baik, terburuk. Perbandingan konsep tersebut memberikan gambaran real tentang konsep yang sedang kontroversial tersebut. Misal nih ya, this house believes lacking investment in teachers is the greatest barrier to achieving universal primary education. Parlemen meyakini bahwa kurangnya investasi terhadap guru menjadi penghambat paling utama terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar. Low quality teaching has largest contribution to low achievement, even larger than school facilities. Anda lihat di sini ada comparison ya, larger than, itu kan perbandingan, lebih besar dari gitu kan. Nah, kualitas pelajaran yang rendah memiliki kontribusi terbesar terhadap rendahnya prestasi siswa dibandingkan ketersediaan fasilitas sekolah. Teachers have strikingly massive influence on students, contrasting to any popular belief. Guru membawa pengaruh luar biasa bagi siswa yang mana sangat berbeda dengan pandangan halayak umum. Contrasting. Nah, di sini kontras ya, contoh dari kontras. Kita memberikan definisi kepada audiens dengan membandingkan topik yang sedang kita bahas dengan konteks yang lain, atau menunjukkan betapa kontrasnya atau betapa berbedanya topik yang sedang kita bahas ini dengan yang lain. Selanjutnya yang kedua adalah giving examples. Showing or illustrating certain idea by example anecdotes. Kita memberikan gambaran atau definisi sebuah konsep dengan memberikan contoh yang mudah difahami. Nah, this house will provide financial protection for farmers against drought and flood. Nah, anggota DPR akan memberikan perlindungan finansial. DPR akan memberikan perlindungan finansial terhadap petani yang rugi karena kekeringan dan banjir. Nah, ini adalah contoh khusus. Financial protection ini bisa berupa asuransi pertanian yang ditawarkan oleh BUMN Indonesia. Nah, sekarang mari kita menuju metode definisi lainnya. Authority. Illustrating or showing a concept based on authority and experts. Kita memberikan definisi suatu motion dari pendapat sang ahli atau lembaga yang memiliki otoritas. Misalkan, kita ingin memahami lebih dalam tentang suatu pandemik, lalu kita mencari tahu makna dari pandemik tersebut pada official website WHO atau WHO biasanya kita mengenalnya. Nah, pencarian definisi tersebut menunjukkan sebuah upaya mencari definisi melalui authority, melalui organisasi yang memang mempunyai expertise dan memang memiliki pengetahuan lebih di bidang kesehatan, yaitu WHO yang sudah dipercaya berbagai negara di belahan dunia.
sehingga memiliki otoritas. Derivation, the obtaining or developing of something from a source or origin. Kita menggunakan teknik derivasi dengan cara mencari tahu asal-usul kata yang terdapat pada motion tersebut. This house regrets male chauvinism. Parlemen menyesalkan adanya male chauvinism, yaitu sebuah paham bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan. Nah, asal kata dari chauvinism itu sendiri berasal dari kata chauvin dari bahasa Prancis ya, dan ism. Nah, chauvin itu apa? Chauvin itu diambil dari nama seorang prajurit legendaris dari Prancis bernama Nicolas Chauvin ya. Nih, Nicolas Chauvin yang saking setianya pada negara, dia dianugerahi oleh Kaisar Napoleon sebuah penghargaan prestigious bernama Arme d'Honneur. Nah, kita selanjutnya ya, negation. Ini adalah salah satu metode definisi dalam debat. The negation of a statement is the opposite of the statement. It is the not of statement. Sebuah kalimat yang berfokus pada makna negatif dari pernyataan tersebut, yang biasanya ditandai dengan keberadaan negasi, seperti not. Misalkan, ada sebuah motion yaitu, this house would arm teachers. In USA, parlemen menyetujui bahwa guru dilengkapi senjata saat mengajar. Lalu kita berusaha mendefinisikan, maksudnya apa ini gitu. Maksudnya adalah we no longer let teachers be vulnerable against massacre at schools. Kita tidak lagi, nah ini negasi ya, tidak lagi membiarkan guru dalam kondisi tak berdaya jika ada pembantaian yang terjadi di sekolah. Biasanya kan kalau di Amerika kan sering sekali kita dengar berita tentang massacre atau pembunuhan, pembantaian di sekolah. Nah, oleh sebab itu kemudian anggota parlemen memutuskan guru pun dilengkapi oleh memutuskan untuk mengusulkan adanya kebijakan bahwa guru perlu dilengkapi senjata. Nah, kemudian mendefinisikan seperti itu. Kita tidak lagi membiarkan guru tidak berdaya. Schools no longer need cops to guarantee protection. Dengan itu, sekolah tidak lagi membutuhkan polisi untuk menjamin keselamatan. Common usage, defining term based on common sayings, not authority, neither experts. Ini berarti kita mendefinisikan motion harus hanya berasal dari pemahaman umum yang ada pada masyarakat. Kita bisa mencarinya di beberapa internet-based dictionary atau bisa juga encyclopedia. Contohnya the Oxford English Dictionary atau Urban Dictionary atau Merriam-Webster. And the last but not the least, operational definition. Di sini kita memberikan definisi melalui penjelasan prosedur, aksi, ataupun proses yang bisa diukur dalam sebuah indikator. Misalkan nih ya, we advance a sophisticated plan of financial protection for farmers, called as crop insurance, to protect them from financial hard times due to bad harvesting, such as drought, natural disaster, floods. Kami mengajukan sebuah rencana untuk perlindungan finansial pada para petani saat dilanda musibah banjir, kekeringan, ataupun bencana alam. Farmers then buy coverage which can be accessed only at the growing time. Para petani dianjurkan untuk membeli asuransi tersebut saat masa tanam. The government may help low-income farmers with subsidies to reduce paid premiums. Nah, dengan itu pemerintah pun akan membantu petani yang pendapatannya kecil dengan subsidi. Nah, coba dilihat di sini. Penjelasan tersebut itu seperti
bersifat teknis, menjelaskan bagaimana cara itu terlaksana, bagaimana karakteristik dari perencanaan tersebut, dan bagaimana itu bisa berhasil. Nah, itu penjelasan-penjelasan tersebutlah itu disebut dengan operational definition. Nah, demikianlah beberapa cara untuk membuat definisi ya dalam debat ya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya via WhatsApp atau siakan. Sampai jumpa. Semoga ilmunya bermanfaat.